Assalamualaikum Football United. Baru aja gue selesai nonton F1 di Meksiko. Verstappen menang. Ya, lumayan ya, seneng gue. Pembalap favorit gue. Anyway, hari Minggu malam, tayang hari Senin, gue mau ringan-ringan aja nih, mau update, news update. Seperti biasa dari Manchester Evening News dan nantinya pastinya dari beberapa sumber lain juga. Dimulai dari, ya ini menarik ini. Ada United Player Ratings versus Manchester City. Wah, ini ratingnya pemain Manchester United dari, gua nggak tahu nih sumbernya dari mana ya. Dari ya Manchester Evening News. David De Gea nilainya 7. Aaron Wan-Bissaka nilainya berapa? 1. Victor Lindelof 5. Eric Bayi 4. Harry Maguire sebentar. Harry Maguire 5. Luke Shaw 4. Scott McTominay 4. Fred 4. Bruno Fernandes 3. Mason Greenwood 4. Cristiano Ronaldo 5. Substitution Jadon Sancho 5. Marcus Rashford 4. Alex Telles 4. Donny van de Beek 6. Ini kayaknya mereka punya ini kayak pooling rating gitu ya. Wow, ternyata yang paling jelek itu justru adalah seorang Aaron Wan-Bissaka. Well, kalau dibahas dikit ya bisa jadi mungkin betul karena menurut gua kemarin terutama di hampir sepanjang babak pertama ya, serangan Manchester City itu memang sangat-sangat mengandalkan daerah sebelah kanan dari Manchester United atau ya daerahnya Aaron Wan-Bissaka pun juga di babak kedua sering sekali daerahnya Aaron Wan-Bissaka itu diekspos dan berhasil diekspos oleh Manchester City, artinya ditembus berulang kali ya. Sangat-sangat lembek kalau gue bisa bilang. Cuman kalau seandainya mau ditambal juga sebenarnya ada pilihan tentunya ya untuk menggantikan dengan Diogo Dalot atau pemain yang lain, cuman itu tidak terjadi. But anyway, itu ratingnya. Berita selanjutnya adalah David De Gea ada message I am hurt. Ya, saya merasa sakit. Ini tanggapan menurut gua yang cukup singkat pada jelas. Yang justru yang gua pertanyakan dan menurut gue aneh adalah kalau bisa dilihat ya sosial medianya Eric Bayi, dimana Eric Bayi ini ngeposting dia minta maaf, merasa ya bersalah dan lain-lain, tapi yang diposting justru fotonya dia ketika dia bikin gol bunuh diri ke gawang Manchester United, ke gawangnya David De Gea. Mungkin maksudnya dia ingin bilang minta maaf melakukan gol bunuh diri, cuman gue aneh aja ngelihatnya. Kok yang diposting fotonya yang itu, kan banyak mungkin punya foto yang lain, but ya mungkin tim sosial medianya blunder. Apalagi berita yang lain ini kalau so far ya gue lihat soal masalah berita Ole Gunnar Solskjaer ini gue rangkum dari beberapa sumber yang gue baca ya. Ini sepertinya tidak ada kabar pemecatan, artinya reaksi dari kekalahan kemarin itu berujung pemecatan paling tidak dalam international break ini sampai dengan main ya. Artinya berita yang gue dapatin itu dari beberapa sumber, gue nggak bisa sebutin satu-satu, tapi tidak ada pemecatan dan bahkan sampai untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Watford ini tetap Ole Gunnar Solskjaer. Cuman tentunya ini pendapat gue sendiri kalau kali ini ya, tentunya pasti ada catatan dari manajemen karena kalau seandainya memang betul 3 partai itu dianggap sebagai partai ujian, kan Ole Gunnar bisa dibilang lulus tapi ngepas lulusnya ya, karena menang melawan Tottenham Hotspur, seri menghadapi Atalanta, tapi tetap kalah menghadapi tim besar, tim Big Six, Manchester City. Dan ini kan menunjukkan ada progres tapi tidak banyak. Progresnya cuma dari skor. Sebelumnya kalah 0-5 menghadapi Liverpool, ini kalahnya 0-2, tapi poinnya tetap sama-sama kalah menghadapi tim yang seharusnya Manchester United bisa memberikan perlawanan apapun itu alasannya. Gue nggak mau kesana, tapi kalau dilihat dari 3 pertandingan itu, kalau gue menilainya
ya lulus dengan catatan begitu ya. Dan again balik lagi kalau soal masalah news and update, gue tidak melihat atau membaca ya ada berita pemecatan untuk Ole Gunnar Solskjaer segenting atau seramai ketika kemarin baru dikalahkan oleh Liverpool 5-0. Tapi tentu saja berita-berita bursa pengganti Ole Gunnar itu tetap ada. Ini ada kabar Brendan Rodgers sekarang yang diunggulkan ya. Lalu ada Zinedine Zidane, ada Ralf Rangnick, lalu Mauricio Pochettino dan juga Erik ten Hag. Ini ada berita Paul Scholes tells Ole Gunnar Solskjaer. Paul Scholes memberitahu Ole Gunnar Solskjaer apa yang harus dilakukan oleh dia untuk menyelamatkan ya. Paul Scholes ini berpendapat ya Ole Gunnar ini sudah lama, sekitar 3 tahun, tapi tetap tidak tahu secara pasti dia ingin apa. That makes the recruitment almost impossible. Rekrutmen sepertinya tidak mungkin terjadi karena Anda tidak melakukan pembelian pemain itu untuk sistem gitu ya. Lihat Pep Guardiola, dia membangun lihat Pep Guardiola, dia membeli pemain itu untuk sebuah sistem. Dia membeli Grealish tahun ini untuk sistem. Dia membeli Mahrez untuk sistem. Jurgen Klopp beli Diogo Jota juga untuk sistem. Terus dia menekankan 3 years down the line you can see the evidence on the pitch in this game and 2 weeks ago, and we're a long way. I don't think we've got a group of players, but Ole has to convince everyone that he's the right man to find the right formation. Stop messing about changing it for everyone else. So kurang lebih jadi intinya kalau gue baca ya sudah, lu tetapkan saja lu mau bikin sistem formasi seperti apa. Jangan sistem formasi itu dibuat bergantung kepada orang lain, tapi nggak lu buat aja dan di pemain lain itu disesuaikan. Kurang lebih demikian kalau gue baca dari apa yang dimaksud oleh Paul Scholes ya. 3 center halves here and none of them that good on the ball. Ole has got to find a way. It's his job, by the way. There are a squad of players there that could be okay. I have to go to confession. I said that doesn't suit. Menurut Paul Scholes 3-5-2 itu tidak cocok untuk Manchester United. 3 center half here ya 3 pemain belakang itu tidak bagus dalam bermain bola, kurang lebih demikian ya. Oleh harus cari solusi ya, karena itu bagian dari pekerjaannya dia. Nah, kalau yang gue tangkap di sini yaitu tadi Paul Scholes bilang 3 back itu tidak bagus, tidak cocok untuk Manchester United. Dan ya Ole dalam membangun sistem itu jangan karena menyesuaikan dengan pemain, tapi pemain lah yang harus menyesuaikan dengan sistem. Gua nggak tahu apa yang dimaksud oleh Paul Scholes. Kalau gua sih asumsi mungkin yaitu tadi ya Ronaldo, mungkin karena kedatangan Ronaldo ini kan tentunya banyak merubah sistem yang sudah ada. Artinya jangan karena ada Ronaldo lalu semuanya dijadikan itu tadi mengikuti Ronaldo, tapi tidak, justru pemain itulah yang harus mengikuti sistem. Kurang lebih demikian itu asumsi gua ya. Nah, ada kabar ya Paul Scholes slam useless Aaron Wan-Bissaka. Ya benar, dia juga mengkritik Aaron Wan-Bissaka. Nah, benar kan tadi berarti ratingnya sangat rendah sekali, memang mainnya sangat-sangat buruk ya. Jadwal Manchester United selanjutnya ini akan away menghadapi Watford, away menghadapi Villarreal, away menghadapi Chelsea, 3 away berurutan ya. Lalu home melawan Arsenal dan home melawan Crystal Palace. Ini ada kabar kalau Roy Keane ini juga memberi masukan kepada Bruno Fernandes. Ada 2 hal yang harus diperbaiki dari seorang Bruno Fernandes. Sebentar, gue mau baca ya. Possession and under the cost. Kurang lebih dia ini ya itu tadi there's no doubting ya, dia tidak meragukan kualitasnya seorang Bruno Fernandes. Pergerakannya cukup bagus. The course is somehow more ya, dia lebih menyoroti sekali lagi ya Roy Keane ini tentang personality. Dia bilang bahwa Bruno Fernandes harus menunjukkan karakter yang lebih begitu ya. Yang dimaksud dengan
Roy Keane ini again lebih ke soal mental dan moral ya, atau itu tadi mental, karakter. Apa yang dilihat sini sih, kalau gue menangkapnya begini ya. Justru gue melihat bahwa Roy Keane ini melihat sesuatu di Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ini mungkin dianggap sebagai pemain yang sebenarnya bisa justru membawa karakter Manchester United. Artinya ya dia sebagai kapten. Kalau gue melihatnya seperti itu. Ini asumsi gue saja ya. Cuman menurut gue sih, kalau gue bandingkan ya antara Harry Maguire dan juga Bruno Fernandes secara teknis dia bagus, dia oke ya, tekniknya cukup mumpuni lah. Secara mental pun juga demikian, dia punya pengalaman menjadi kapten di Sporting, dan menurut gue ya sebenarnya sih dia cocok-cocok aja ya kalau mau dijadikan kapten dari Manchester United. Ini ada kabar Aston Villa memecat Dean Smith. Lalu ada kabar tentang Brendan Rodgers yang masih menghormati kontraknya dia di Leicester sampai dengan tahun 2025. Nah, ini dia nih, kabar penting. Gary Neville stings Woodward won't sack Solskjaer. Gary Neville berpikiran Woodward tidak akan memecat Ole Gunnar Solskjaer. Nih, dia nge-tweet ya, kurang lebih kalau gue artikan, situasi di Manchester United ini complicated, ini rumit, dengan Ed Woodward akan cabut dalam hitungan minggu. Dialah yang memberikan Ole Gunnar ini kontrak 3 tahun. Dan dia yakin, Gary Neville ini yakin kalau karena dia ini kan masa-masa terakhir Ed Woodward, dia tidak akan memecat atau meninggalkan warisan berupa pemecatan dari orang, ya salah satunya Ole Gunnar Solskjaer ini ya. However, he knows an incoming CEO could throw him overboard by just doing that and blaming him. Justru itu tadi, dia tidak ingin kalau gua tangkap ini ya, CEO yang baru tuh datang dan itu tadi akan menyalahkan Ed Woodward kalau seandainya ada perubahan yang drastis. Oleh karena itulah sepertinya tidak akan ada memecat. Gua setuju sih, karena begini, memecat Ole Gunnar, gua nggak ngomong-ngomong soal masalah solusi atau coba gua bahas di video lainnya. Cuman begini, kalau gua melihat dari sisi manajemen ya, yang dibilang dari Gary Neville ini, gua setuju dari sisi bisnis terutama ya. Ini ada CEO Ed Woodward, dia mau cabut, sementara dia inilah yang memberikan kontrak perpanjangan 3 tahun terhadap Ole Gunnar Solskjaer. Dia mau cabut, terus dia pecat dulu nih orang. Nah, yang datang ini yang akan kelimpungan. Dan menurut gue itu tidak bagus gitu ya dalam hubungan serah terima bisnis seperti ini. Kontinuitasnya tidak ada, handovernya juga tidak ada, tidak bagus ya. Dan karena itulah gue berpikir memang ini complicated bener. Di sisi lain mungkin katakanlah tuntutan paling tidak di sosial media ini kan rame untuk Ole out, tapi secara bisnis manajemen kalau gue pikir sih ini hampir tidak mungkin. Lalu oleh karena itulah kenapa kok di media pun juga tidak seheboh ketika kemarin kalah 0-5 menghadapi Liverpool ya. Jadi again, ini memang kondisinya rumit. Soal masalah Roy Keane, gue udah bikin kemarin pendapatnya. Ada ini tadi Woodward Wonsek. Nah, ini tadi ada kabar dari Gary Neville soal lalu nih ada kabar David Moyes, kaitannya dengan mereka kan West Ham ini menang menghadapi Liverpool, sementara David Moyes ini kan mantan pelatih Manchester United ya. Memang ketika David Moyes itu datang ke Manchester United, dia merubah segalanya. Segala staff lama dari Sir Alex semua dibersihkan. Mulai dari asisten, pelatih, bahkan sampai kitman ya. Kitman, dokter, semua diganti sama David Moyes. Dan dia menggantinya dengan orang-orangnya dia semua. Akibatnya apa ya? Berantakan. Dan dia setelah itu kan dia sempat melatih ke beberapa tempat ya. Real Sociedad salah satunya. Lalu sekarang dia melatih West Ham. Dan di West Ham dia belajar tim-tim kepelatihannya dia segala macam ini dinasikan dengan timnya David Moyes juga, dan juga tim yang sudah ada di West Ham. Jadi ada kombinasi, dan sekarang kita bisa lihat hasilnya bisa bersinergi dengan baik ya kalau dilihat dari hasil. Ini salah satu sebab saja sih kalau gue pikir.
Ini ada bursa tebak-tebakan pelatih selanjutnya Manchester United. Brendan Rodgers, Zinedine Zidane, Ralf Rangnick, Pochettino, Erik ten Hag, Southgate, Allegri, Ancelotti, Simeone, Mancini. Wah, nama Mancini masuk juga ya. Atletico berusaha untuk menyaingi Manchester United untuk mendapatkan seorang Brozovic. Jadi gini, kalau gue pikir ini ada kabar tentang Roy Keane yang berantem mulut dengan fans United. Gue nggak mau bahas itulah ya. Ada dua berita yang gue mau bahas. Yang satunya ini adalah soal Brozovic. Jadi begini, gue harapin sih ya di Januari ini Manchester United akan mendatangkan gelandang bertahan, karena jelas Manchester United ini sangat lemah di sisi situ ya. Menghadapi Liverpool, menghadapi Manchester City, dan juga di beberapa pertandingan sebelumnya. Mudah-mudahan sih menurut gue kalau memang betul manajemen membackup Ole Gunnar, artinya tidak diganti, ya harus ada konsekuensi juga. Lu backup ya lu kasih budget untuk mendatangkan pemain tengah ya. Gua harapin sih seperti itu. Brozovic sih gua kurang begitu tahu bagaimana cara bermainnya dan lain-lain, tapi ya kita butuh darah segar di lini tengah. Dan kabar terakhir ini ada gosip mengenai Brendan Rodgers yang sudah reaches verbal agreement yang sudah mencapai kata sepakat secara verbal dengan Manchester United. Ini medianya namanya Code Offside ya, mengatakan kalau Brendan Rodgers ini sudah siap mengambil alih Manchester United, tapi sepertinya tidak dalam waktu dekat. Paling cepat adalah musim panas tahun depan. Tentunya ini juga melihat bagaimana keadaan dan kondisi pada saat itu ya. Menarik ya gosip-gosip seperti ini. Oke, kurang lebih demikian news update ringan amatiran ala gua. Besok mungkin gua akan bikin video kita ngobrolin tentang hal lainnya. Mungkin kita ngomongin soal Ole Gunnar atau tentang hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.